Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desca Delina Joyce Fudeira, NIM 2023031011031 dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang, mata kuliah Keperawatan Dasar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peta konsep dengan judul Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Judulnya Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi. Berbicara tentang oksigenasi, pasti berpikir apa sih oksigen itu? Oksigen itu adalah bahan bakar utama dalam proses metabolisme, kelangsungan hidup sel dan jaringan tubuh. Pernah juga ada yang bertanya, bagaimana bila kebutuhan oksigen kita terpenuhi? Apa yang akan terjadi pada kita? Nah, yang terjadi itu bisa terjadi sesak nafas, bahkan juga kematian. Nah, ada juga proses oksigenasi dalam tubuh, yaitu dari atmosfer menuju sistem pernafasan ke sistem kardiovaskuler dan hematologi menuju seluruh tubuh. Dan juga untuk CO2 dan sebaliknya. Peran sistem pernafasan di sini ada dua. Yang pertama, respirasi eksternal, yang terdiri dari ventilasi. Ventilasi yang artinya proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya O2 dari paru-paru. Dalam ventilasi ini ada dua mekanisme, yaitu yang pertama inspirasi, yaitu dinding dada mengembang diikuti oleh kontraksi diafragma, menyebabkan tekanan dalam paru-paru turun, tekanan darah dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan di atmosfer, sehingga menyebabkan keluarnya oksigen dari atmosfer ke paru-paru. Yang kedua, proses mekanismenya ada ekspirasi. Prosesnya, dinding dada mengempis diikuti relaksasi diafragma yang menyebabkan terjadinya tekanan dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan di atmosfer, sehingga menyebabkan CO2 dari paru-paru keluar menuju atmosfer. Yang selanjutnya ada perfusi, difusi, dan juga transportasi. Untuk sistem pernafasan, peran sistem pernafasan yang kedua ada respirasi internal yang terdiri dari utilasi. Yang selanjutnya juga ada faktor yang mempengaruhi ventilasi apa saja. Yang pertama, perbedaan tekanan atmosfer dan paru. Yang kedua, compliance atau kemampuan untuk meregang merupakan sifat dapat diregangkannya paru-paru dan dinding dada. Yang ketiga yaitu adanya tekanan surfaktan. Yang keempat, kemampuan otot-otot pernafasan ada dua, inspiratory musculus atau otot inspirasi. Ada dua otot, yaitu otot utama yang terdiri dari diafragma dan interkostal eksternal, dan juga otot tambahan ada scalenus, dan juga sternocleidomastoideus dan pectoralis minor. Untuk expiratory musculus atau otot ekspirasi tidak ada otot utama, hanya ada otot tambahan, yaitu intercostalis internal dan abdomen musculus. Yang selanjutnya pengaturan nafas ada tiga, neural regulation, sentral atau netral, chemical regulation, dan non-chemical regulation. Selanjutnya ada kehamilan, obesitas, kelainan muskuloskeletal terdiri dari konfigurasi yang abnormal, contohnya seperti ini, pectus excavatum di bagian dada tengah menjorok ke dalam, dan juga kifosis seperti ini. Yang kedua, trauma pada dinding dada. Yang ketiga, penyakit otot. Yang keempat, penyakit sistem persyarafan. Contohnya mistenia gravis dan GBS, dan perubahan sistem saraf, dan pengaruh penyakit kronik, contohnya PPOK atau penyakit paru obstruktif
obstruktif kronis, dan juga TB paru. Yang selanjutnya faktor perkembangan. Dalam faktor perkembangan ini juga ada bayi prematur. Bayi prematur yaitu bayi yang belum ada surfaktan, dan juga dibantu dengan alat. Ada juga bayi dan toddler, anak usia sekolah dan remaja, dewasa muda dan pertengahan, dan dewasa tua atau lansia. Faktor perilaku ada nutrisi, exercise, merokok, substans, abusen, atau alkohol dan obat-obatan, dan kecemasan. Ada juga tempat kerja, polusi, suhu lingkungan, ketinggian tempat dari permukaan laut. Nah, selanjutnya ada batuk dan sesak. Batuk dan sesak bukan suatu penyakit, tetapi manifestasi dari penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit yang menyebabkan batuk dan sesak, yaitu infeksi, alergi, inflamasi, bahkan keganasan. Ada juga mekanisme batuk. Ada juga etiologi atau penyebab batuk, yaitu stimulasi refleks batuk oleh benda asing yang masuk ke dalam laring. Yang kedua, akumulasi sekret pada saluran nafas bawah. Penyakit dengan gejala batuk mencolok yaitu bronkitis kronik, tuberkulosis, dan pneumonia. Jenis batuk ada 3. Yang pertama, batuk akut, terjadi kurang dari 3 minggu. Batuk subakut antara 3 hingga 8 minggu. Batuk kronik yaitu batuk lebih dari 8 minggu dan dalam jangka waktu yang lama. Ada juga sesak nafas atau dyspnea. Definisinya gejala normal akibat latihan berat namun menjadi patologis jika terjadi akibat situasi yang tidak terduga. Penyebab sesak yang pertama, gangguan jantung dan paru-paru, gangguan hematologi, gangguan abdomen, gangguan metabolik, gangguan psikologis, gangguan neurologis, fisiologis, dan penyebab yang tidak biasa. Ada juga mekanisme sesak. Mekanisme sesak seperti biasa, dan ada juga tanda klinis. Tanda klinis ini seperti kesulitan bernafas atau ketidaknyamanan pada dada, dan juga mengi hingga stridor. Biasanya orang yang sesak nafas biasanya ini mengi hingga stridor. Cyanosis, pola nafas tachypnea, bradypnea, kussmaul, dan synestox, agitasi, dan SaO2 kurang dari 92%. Ada juga penilaian sesak. Penilaian sesak ini terdiri dari Visual Analog Scale atau VAS, yaitu skala analog visual. Ada juga yang kedua, skala Borg yang dimodifikasi. Yang ketiga, skala sesak Medical Research Council MRC, Baseline Dyspnea Index BDI, Transitional Dyspnea Index TDI, dan juga ada manajemen sesak. Manajemen sesak ini terdiri dari mengobati penyakit yang mendasari dan menghilangkan gejala. Yang kedua, melakukan suplai oksigen. Ini sangat perlu suplai oksigen. Ada yang ketiga yaitu terapi farmakologi, obat-obatan, dan juga yang lain farmakologi. Yang keempat, ada rehabilitasi paru. Dan yang kelima, bisa dengan pendekatan non-farmakologis lainnya. Dan yang terakhir ini ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan. Dalam diagnosis keperawatan ini, apa sih diagnosis keperawatan itu? Diagnosis keperawatan ini merupakan penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan atau kerentanan respon dari individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Nanda memasukkan label diagnostik berikut dalam klien dengan yang mengalami masalah oksigenasi. Yang pertama ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ketidakefektifan pola nafas,
gangguan pertukaran gas, dan intoleransi aktivitas. Nah, sekian dari presentasi saya tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.